Yang kedua, di dalam surat At-Talaq ayat 7 ini Allah menyampaikan pesan kepada kita. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Ini artinya tidak ada kesulitan yang tidak akan berakhir. Tidak ada penderitaan yang tidak akan berakhir. Semua kesulitan akan berakhir, semua penderitaan akan berakhir. Setelah kesulitan akan hadir kemudahan. Setelah penderitaan akan lahir kebahagiaan. Kita harus yakin, sebagaimana yakinnya kita bahwa siang itu tidak abadi. Setelah siang akan datang malam. Malam juga tidak abadi. Setelah malam pasti akan datang siang. Begitulah kita harus meyakini bahwa saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan mendatangkan setelah kesulitan itu kemudahan. Namun di saat-saat kita mengalami kesulitan itu, kita harus berikhtiar, kita harus berdoa, kita harus bersabar, kita harus tabah, kita harus ulet, kita harus tawakal. Sama dengan kita jangan pernah mengharapkan akan datang malam kalau siang baru jam 12. Karena kita tidak sabar, kok lama kali siang hari ini ya. Kenapa tidak segera muncul malam? Ini karena ketidaksabaran. Tapi kalau kita tunggu saja, siang itu tidak abadi. Di penghujung siang itu pasti akan muncul malam. Begitu juga sebaliknya, di penghujung malam itu pasti akan datang siang. Sehingga dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan ikhtiar usaha, dibutuhkan doa, dibutuhkan ketabahan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kehidupan. Begitu juga dengan beban berat penderitaan hidup. Dia tidak abadi, tidak ada yang abadi di dunia ini. Penderitaan tidak abadi, kesulitan tidak abadi. Kemudahan juga tidak abadi, kebahagiaan juga tidak abadi. Karena memang kehidupan di alam dunia ini semuanya fana. Sehingga Islam mengajarkan konsep yakinlah kepada Allah, bahwa Allah akan mendatangkan kemudahan setelah kesulitan. Allah pasti akan mendatangkan kebahagiaan setelah penderitaan. Dengan keyakinan itulah kita menjalani kesulitan-kesulitan itu dengan lebih ringan dan percaya diri. Tapi kalau dengan tidak menggunakan keyakinan seperti itu, kesulitan itu akan semakin menjadi beban. Penderitaan itu juga akan semakin menjadi beban. Seolah-olah kesulitan tidak akan berakhir, penderitaan tidak akan berakhir. Padahal realitasnya tidak seperti itu. Tidak ada orang yang hidupnya terus dalam kesulitan. Tidak ada pula orang yang hidupnya terus dalam penderitaan. Pasti setelah dia sulit, Allah akan datangkan kemudahan. Setelah dia menderita, Allah akan datangkan kebahagiaan. Dan itu harus menjadi keyakinan kita dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan di dalam kehidupan. Kemudian konsepsi yang ketiga, dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan di dalam kehidupan, kita harus yakin bahwa bersama dengan kesulitan itu akan banyak hadir kemudahan-kemudahan.
Jadi kalau dalam surat At-Tolak ayat 7 tadi, sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Itu konsep yang kedua. Konsep yang ketiga, kita harus yakin bahwa di dalam kesulitan itu ada dua kemudahan. Di dalam satu penderitaan harus kita yakini ada dua kebahagiaan. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Insyirah, surat Alam Nashrah, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau kita belajar ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab, penggunaan isim, kata benda yang diulangi sebanyak 2 kali atau lebih, dan isim itu menggunakan alif lam ma'rifah, maka berapa kali pun dia diulang penyebutannya tetap dihitung satu. Dalam surat Al-Insyirah ini ayat 5 dan 6, al-usri itu disebut 2 kali. Kedua-duanya pakai alif lam ma'rifah, maka itu dihitung 1 kali. Kemudian yusran. Yusran itu juga isim, kata benda. Disebutkan 2 kali, tapi bentuknya nakirah, tidak pakai alif lam. 2 kali disebut, dia dihitung 2. Kalau begitu, Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita, yakinlah kita bahwa di dalam satu kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan, di dalamnya mengandung 2 kemudahan. Jadi setiap kali kita berada dalam satu kesulitan di dalam hidup ini, kita harus yakin dalam satu kesulitan itu ada 2 kemudahan. Di setiap kali kita mengalami satu penderitaan di dalam hidup ini, kita harus yakin bahwa di setiap satu penderitaan ada 2 kebahagiaan bersama satu penderitaan itu. Sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan optimistik. Tidak hopeless, tidak kehilangan harapan. Meskipun kita berada dalam posisi yang sulit, dalam posisi beban penderitaan, tapi kita tidak pernah kehilangan harapan. Kenapa? Karena kita yakin dengan firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 ini, bahwa di dalam satu kesulitan ada 2 kemudahan. Di dalam satu penderitaan ada 2 kebahagiaan. Ini penting. Karena kalau orang mengalami kesulitan dan penderitaan, lalu dia menjadi hopeless, kehilangan harapan, maka dia sudah kehilangan segala-galanya. Islam tidak menginginkan itu. Dalam Islam tidak ada istilah hopeless, tidak ada istilah kehilangan harapan. Harapan selalu ada. Karena di dalam kesulitan pun ada 2 kemudahan, di dalam satu penderitaan ada 2 kebahagiaan. Dan kita harus yakin. Kenapa? Karena itu firman Allah. Sehingga kita tidak gampang diperdaya oleh iblis untuk terjebak pada keputusasaan. Jadi konsepsi Islam yang ketiga, kita harus yakin bahwa di dalam setiap kesulitan ada 2 kemudahan. Di dalam setiap satu penderitaan ada 2 kebahagiaan. Kemudian konsepsi yang keempat,
yang diajarkan Islam kepada umatnya dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan hidup, kita harus yakin bahwa pertolongan Allah akan datang di setiap seorang hamba mengalami kesulitan dan penderitaan. Jadi kita harus yakin pertolongan Allah pasti akan datang di setiap kali seorang hamba Allah mengalami kesulitan dan penderitaan. Sehingga jangan pernah ada seorang hamba beranggapan bahwa dia sendirian dalam kesulitan hidupnya, dia sendirian dalam penderitaan hidupnya. Tidak, dia tidak sendirian. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya agar dia terentas dari kesulitan dan penderitaan hidupnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, nazalal ma'unah, pertolongan Allah itu akan datang ala qadril ma'unah, disesuaikan dengan kebutuhan dari pertolongan itu. Jadi kalau ada orang susah, sulit, Allah akan memberikan pertolongan sesuai dengan kadar kesulitannya. Sehingga tidak ada yang tidak terukur di sisi Allah. Semuanya itu berada di bawah pengawasan Allah. Dan Allah tidak akan membiarkan hambanya itu sendirian di dalam kesulitan, sendirian di dalam penderitaan hidupnya. Allah akan berikan pertolongan, dan pertolongan itu ala qadril ma'unah, disesuaikan dengan kadar pertolongan yang dibutuhkan. Begitu juga Nabi bersabda, nazala sabru ala qadril musibah. Allah akan menurunkan kesabaran pada seorang hamba ala qadril musibah, sesuai dengan kadar musibah yang dirasakannya. Jadi kalau kadar musibah itu besar, kesabaran yang Allah turunkan kepada diri hamba itu juga besar. Jadi Allah memberikan kesabaran kepada seorang hamba disesuaikan dengan kadar penderitaan musibah yang dia rasakan. Jadi tidak ada istilahnya kita sendirian di dalam kesulitan, kita sendirian dalam penderitaan, kita sendirian di dalam kesedihan dan duka cita. Itu tidak ada. Karena di sebalik itu semua akan hadir pertolongan Allah. Sehingga kita tidak larut dalam kesulitan, tidak larut dalam penderitaan, tidak larut dalam duka cita karena musibah. Karena di sebalik kesulitan, penderitaan, musibah, itu ada kemudahan, ada kebahagiaan, ada kebaikan. Dan Allah tidak memberikan kita dalam kondisi sendirian menghadapi itu. Allah akan memberikan al-ma'unah, pertolongan. Allah akan memberikan as-sabru, kesabaran kepada kita. Dengan catatan kita yakin bahwa Allah akan mendatangkan pertolongannya kepada kita di saat-saat kita mengalami kesulitan dan penderitaan hidup. Kalau kita tidak yakin, ya nggak bisa. Itu solusi jalan keluar yang keempat yang diajarkan di dalam Islam sebagai sebuah konsep. Kalau seorang hamba itu menghadapi kesulitan dan penderitaan di dalam hidupnya, dia harus yakin
bahwa pertolongan Allah akan datang di saat-saat kesulitan dan penderitaan itu.